Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Sasa hari ini? Alhamdulillah hari ini cukup baik. Akhir pekan yang menurut saya cukup baik. Cukup baik ya. Kenapa merasa cukup baik belakangan ini? Apa ada hal happy yang terjadi atau bagaimana? Salah satu alasannya sih karena akhir-akhir ini perkuliahan itu dijalankan secara online, jadi waktu istirahat itu jadi lebih banyak. Baik. Kalau perjalanannya tadi ke sini bagaimana? Tadi karena perjalanan ke sini agak sore, jadi agak terkena macet sedikit, tapi alhamdulillah tidak semacet biasanya. Gitu ya, baik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya Sasa meluangkan waktu malam ini untuk melakukan wawancara kembali setelah kemarin ya kita sudah melakukan wawancara terkait bagaimana gaya berbelanja Sasa dalam sehari-hari. Ya. Baik, di sini saya meminta izin waktunya Sasa sekitar 40 menit ke depan, kurang lebih lah 40 menit ke depan untuk melakukan wawancara. Apa Sasa bersedia meluangkan waktunya? Iya, sangat bersedia. Baik. Saya juga meminta izin untuk melakukan rekaman suara. Apakah Sasa tidak keberatan dengan itu? Iya, silakan Kak. Baik. Kenapa Sasa lebih senang berbelanja berlebihan menggunakan aplikasi TikTok Shop? Baik, jadi saya memang itu gemar sekali berbelanja di TikTok Shop karena di TikTok Shop itu voucher gratis ongkirnya itu lebih banyak dibandingkan dengan Shopee. Walaupun memang terkadang juga Shopee menawarkan voucher gratis ongkir, tapi saya rasa voucher yang ditawarkan oleh TikTok itu lebih menguntungkan bagi saya. Selain itu, di TikTok Shop itu racun-racun, fashion dan segala macamnya itu lebih banyak dan lebih menarik perhatian bagi saya. Baik, gitu ya. Jadi TikTok Shop lebih menarik dalam segi Ya, betul. iklannya, promosinya dan lain sebagainya. Terus ketika berbelanja di TikTok Shop ini, bagaimana perasaannya Sasa ketika melakukan belanja tersebut? Apakah ada sesuatu perasaan yang muncul ketika berhasil berbelanja? Kalau saya itu sedang berbelanja di TikTok Shop itu terkadang ada perasaan seperti excited dan gembira karena apabila telah check out itu kita jadi semakin excited menunggu paket kita datang karena kita jadi tidak sabar melihat apa yang sudah kita pesan, terlebih lagi jika kita memesan sesuatu yang digunakan oleh orang lain yang mungkin lewat di beranda FYP TikTok kita melihat wah, oh dia pakai barang ini bagus, mungkin kalau saya memesannya juga akan terlihat demikian dengan yang apabila saya gunakan. Oleh karenanya apabila saya telah berbelanja di TikTok Shop itu ada perasaan bahagia dan juga excited. Baik, jadi kalau berbelanja secara berlebihan itu membuat Sasa merasakan excited, ada perasaan Betul. gembira sendiri ya yang muncul. Baik, apakah keputusan berbelanja yang Sasa lakukan ini dipengaruhi oleh media sosial yang biasa Sasa buka? Iya, menurut saya sangat berkaitan ya karena saya merasa bahwa saya harus tampil baik dan harus tampil sempurna di media sosial. Nah, salah satu yang menunjang hal tersebut ya menurut saya dengan menggunakan mungkin pakaian-pakaian dan juga barang-barang yang bagus. Nah, oleh karenanya kan seringkali kita mengupload jika kita menggunakan baju mungkin yang menurut kita sangat bagus. Nah, terkadang itu saya berpikir bahwa apabila saya sudah menggunakan satu pakaian dan saya foto dan kemudian saya up di media sosial saya, otomatis kan followers dan teman-teman itu melihat apa yang saya gunakan dan apa yang saya tampilkan. Nah, saya berpikir kalau saya harus menggunakan pakaian yang sama dengan foto yang mungkin telah saya posting di media sosial, saya berpikir bahwa nanti orang berpikir tentang dia ini cuma punya satu baju atau kenapa dia pakai baju itu terus. Jadi itu yang mungkin mendorong saya kenapa saya melakukan impulsive buying ini.
Baik, jika Sasa melakukan impulsif buying tadi itu kan Sasa melakukannya itu karena terpengaruh juga ya dari sosial media. Betul. Apakah ada nih orang-orang atau kayak figur tertentu yang mendorong Sasa dalam berbelanja yang bersumber dari penggunaan media sosial yang Sasa lakukan sehari-hari? Menurut saya sangat banyak sih, apalagi kan saya pengguna TikTok yang sangat berat, bisa dibilang seperti itu. Hampir 24/7 saya selalu scroll TikTok. Nah, seringkali kita melihat seperti yang saya katakan tadi, kita melihat apa yang orang gunakan. Terlebih itu salah satu selebgram yang juga menjadi salah satu referensi outfit saya itu adalah Sasfir. Mungkin kakak kenal juga. Ya. Jadi itu salah satu orang yang menjadi yang menjadi pedoman saya dalam beroutfit, karena saya lihat itu pakaian-pakaian yang digunakan dia itu sangat bagus. Nah, itu merupakan salah satu selebgram, walaupun ya masih banyak selebgram lainnya yang menurut saya mempengaruhi bagaimana saya berbelanja, kemudian bagaimana saya memilih pakaian-pakaian yang saya gunakan. Baik, apakah Sasa merasa bahwa penggunaan aplikasi atau platform digital tertentu itu dapat meningkatkan kecenderungan Sasa untuk berbelanja secara berlebihan? Menurut saya iya, karena semakin sering saya membuka aplikasi TikTok, maka semakin sering juga frekuensi saya melakukan berbelanja online terutama di TikTok Shop. Karena apalagi sekarang kan di TikTok itu ada yang namanya keranjang kuning. Jadi kita bisa langsung mengecek apa yang digunakan orang. Kita bisa langsung lihat bagaimana rating dari produk itu sendiri. Kita bisa lihat langsung harganya dan segala macam. Itu merupakan salah satu yang sangat mendorong dan berpengaruh bagaimana saya dalam berbelanja online. Karena jika kita semakin sering melihat, kita itu semakin berpikir bahwa saya juga harus punya apa yang orang ini punya, karena saya rasa saat dia menggunakannya itu terlihat sangat baik, maka saya juga berpikir jika saya membelinya saya juga akan demikian. Baik, apakah proses interaksi sosial yang Sasa lakukan juga mempengaruhi bagaimana Sasa dalam berbelanja? Menurut saya iya, karena bagaimana dengan siapa kita bergaul itu menurut saya sangat mempengaruhi. Mungkin jika kita melihat teman-teman kita menggunakan baju-baju yang bagus, itu semakin mendorong bahwa kita juga harus demikian, karena kita kan bergaul dengan mereka, otomatis kita pasti akan terbawa dengan mereka. Jadi menurut saya interaksi sosial itu sangat mempengaruhi saya dalam berbelanja. Oke, pengaruh dari teman juga ya. Terus iya, betul. Apa sih faktor-faktor tertentu yang membuat Sasa berbelanja secara berlebihan ini? Oke, jadi menurut saya faktor-faktor yang mana berkaitan dengan bagaimana keputusan saya dalam berbelanja itu, mungkin yang pertama suasana hati. Karena terkadang kalau saya itu merasa sedih atau mungkin punya mood yang kurang baik, itu terkadang saya melampiaskan hal tersebut itu kepada berbelanja kembali. Bahkan sebaliknya juga, ketika saya mempunyai mood yang mungkin baik, stabil, lagi-lagi yang saya lakukan itu adalah berbelanja. Mungkin faktor lainnya juga itu hampir sama, karena ketika saya mungkin tengah malam lagi rebahan dan tidak tahu harus berbuat apa, dalam artian sedang gabut, tidak ada yang diperbuat, tidak ada kerjaan. Nah, lagi-lagi saya kembali scroll TikTok dan ujung-ujungnya pasti melihat produk-produk kecantikan, baju-baju, dan ujung-ujungnya ya itu berbelanja lagi. Dan mungkin faktor lainnya juga yang seperti tadi ya Kak, interaksi sosial, bagaimana pertemanan kita, mungkin itu juga salah satu faktor yang menurut saya mempengaruhi bagaimana keputusan saya dalam berbelanja. Baik, tadi saya notice Sasa bilang kalau itu bisa membuat Sasa merasa lebih baik ya, ketika sedih gitu. Ya. Baik, terus bagaimana saya ulang, apakah dengan melakukan
itu berbelanja secara berlebihan itu bisa membuat perasaan Sasa itu menjadi lebih baik lagi. Iya, menurut saya iya sangat berpengaruh karena tadi kan di awal saya sempat bilang bahwa ketika saya telah berbelanja itu ada perasaan excited, bahagia dan seakan-akan menggebu-gebu menunggu paket datang. Jadi setelah mungkin memilih atau membuat keputusan dalam berbelanja itu ada perubahan mood dari mungkin yang awalnya itu sedih ataupun bad mood dan lain segala macam. Apabila telah memutuskan untuk berbelanja itu ada sedikit perubahan yang saya rasakan karena di sisi lain kan saya berpikir bahwa saya menunggu sesuatu yang datang, yaitu paket saya yang telah saya check out di TikTok Shop. Baik. Terus tadi juga Sasa bilang kalau lingkungan pertemanan juga sangat mempengaruhi. Baik, kalau bisa diceritakan nih bagaimana sih lingkungan pertemanan Sasa itu berpengaruh besar terhadap pembelian impulsif yang Sasa lakukan? Oke, jadi mungkin bisa dilihat dari teman-teman saya. Teman-teman saya mungkin hampir menurut saya sih kurang lebih juga seperti saya, yakni sering melakukan belanja online terutama di TikTok Shop karena kami sering itu bercerita dan berbagi bahwa ada voucher baru di TikTok, ada produk baru ini cantik, ayo beli. Terkadang begitu. Jadi itu yang pasti berpengaruh. Dan lingkungan teman-teman saya itu juga selalu mengikuti tren, jadi itu juga mungkin mendorong saya untuk ikut mengikuti tren yang ada di TikTok. Baik, tadi kan Sasa bilang terpengaruhi oleh voucher atau iklan tertentu ya di TikTok yang membuat Sasa memutuskan untuk melakukan belanja, begitu. Bisa diceritakan pengalaman atau situasi, salah satulah pengalaman atau situasinya Sasa di mana Sasa melihat ada iklan dan terus langsung tanpa pikir panjang langsung check out gitu. Nah, benar. Jadi pernah suatu ketika itu saya berniat untuk membeli satu sepatu. Nah, namun pernah itu sekali saya mungkin pada saat itu kebetulan itu lagi akhir bulan, jadi mungkin uang yang dipegang itu mungkin sudah menipis. Tapi ketika saya melihat ada diskon di situ, saya tidak berpikir panjang, saya langsung memesan barang tersebut karena adanya diskon, dan juga saya mengecek bagaimana berapa totalnya jika dijumlahkan dengan biaya pengiriman, dan ternyata saya mendapatkan voucher. Nah, itu merupakan salah satu kondisi di mana saya tanpa berpikir panjang, yang sebelumnya saya berpikir, namun ketika melihat voucher, adanya diskon, adanya potongan harga pengiriman, saya tanpa berpikir panjang langsung mengambil keputusan untuk membeli suatu produk. Baik. Apakah pembelian secara impulsif atau berlebihan yang Sasa lakukan ini berdampak besar terhadap finansial Sasa dalam per bulan atau sehari? Bisa mungkin diceritakan? Menurut saya sangat berpengaruh ya, karena apalagi di awal bulan ketika kita baru dikirimi uang bulanan itu keinginan untuk berbelanja online itu semakin tinggi dan menggebu-gebu. Jadi karena saya berpikir bahwa saya punya uang yang banyak, jadi untuk berbelanja itu mungkin sesuatu yang boleh bagi saya. Bahkan mungkin kadang saya mewajibkan diri saya untuk membeli sesuatu apabila telah mendapatkan dan telah dikirimkan uang bulanan. Namun ya begitu, karena mungkin dihabiskan di awal bulan dengan berbelanja online, mungkin barang-barang dari atas kepala sampai kepada kaki. Jadi terkadang di akhir bulan itu saya berusaha untuk hidup sehemat-hematnya. Baik. Apa ada strategi tertentu yang Sasa lakukan untuk merancang finansial agar bisa tetap berbelanja sesuai dengan keinginan dan berlebihan itu? Usaha yang saya lakukan sih ada, walaupun memang terkadang saya hilaf dan kembali berbelanja online tanpa berpikir panjang. Salah satunya itu dengan membuat satu rekening baru. Jadi setelah saya dikirimkan uang, saya biasanya menyisihkan beberapa bagian dari uang yang saya dapatkan itu ke tabungan saya, dan saya berpikir bahwa apabila saya ingin membeli sesuatu, saya tidak boleh mengambil uang dari yang selain
di tabungan saya. Jadi begitu saya membatasi diri saya untuk berbelanja online, walaupun terkadang memang saya tidak bisa mengontrol dan lagi-lagi berbelanja berlebihan. Baik. Bagaimana sih dampak dari belanja berlebihan ini ke kehidupan pribadinya Sasa? Oke, baik Kak. Jadi menurut saya yang saya rasakan dampak dari berbelanja berlebihan ini dalam kehidupan saya itu mungkin salah satunya awalnya itu dulu sebelum saya mengenal adanya TikTok Shop itu saya termasuk orang yang berhemat dan selalu menyisihkan tabungan. Tapi semenjak saya mengenal TikTok Shop, terlebih lagi mengenal adanya voucher-voucher yang menurut saya sangat besar, jadi membuat saya menjadi orang yang boros. Jadi kebiasaan saya dulu untuk menabung itu sudah hilang dan tidak pernah saya lakukan sekarang semenjak mengenal TikTok Shop ini. Kemudian yang lain itu saya dulu orangnya tidak terlalu ikut tren, tapi semenjak saya mendownload aplikasi TikTok, karena sebelumnya itu saya tidak download pada saat saya semester kemarin, tapi semenjak saya mulai mengenal TikTok Shop, saya itu kemudian menjadi orang yang FOMO dan selalu ikut-ikutan dengan apa yang tren di TikTok. Mungkin seperti itu yang saya rasakan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari saya, Kak. Oke, tadi Puput katakan juga berdampak ke kehidupannya itu ingin ikut-ikutan lah sama orang lain, atau istilahnya bisa kita sebut FOMO. Baik, bisa Sasa ceritakan bagaimana bentuk FOMO yang Sasa rasakan sehingga membuat Sasa untuk melakukan impulsive buying ini? Baik, jadi terkadang itu ada masa-masa trennya mungkin skincare, kemudian berlanjut ke tren baju dan lain segala macam. Nah, terkadang saya telah mengikuti satu tren, mungkin itu skincare, dan apabila kemudian selanjutnya lagi ada tren skincare baru yang ramai diperbicarakan orang di TikTok, walaupun mungkin saya baru-baru saja membeli produk yang baru saja tren dari tren sebelumnya, dan mungkin ini adalah dua jenis produk yang sama, mungkin bisa dibilang itu mungkin pencuci muka, sama-sama fungsinya adalah pencuci muka, tapi mungkin dengan merek yang berbeda, karena orang-orang di TikTok sering membicarakan bahwa oh produk ini bagus, mencerahkan dan segala macam. Nah, mungkin yang awalnya saya percaya dengan produk tren yang sebelumnya, kemudian saya beralih ke tren yang kemudian sekarang lagi tren di TikTok. Jadi saya gampang terpengaruh begitu, walaupun mungkin sebelumnya saya sudah cocok dengan cuci muka yang saya gunakan, tapi kemudian saya berpikir bahwa oh saya harus coba ini apa yang direview sama orang-orang di TikTok. Baik, jadi Sasa selalu melihat orang-orang yang mereview sesuatu sehingga Sasa juga terpengaruh untuk ingin membeli barang tersebut meskipun Sasa sudah punya mungkin. Baik, apakah perilaku berbelanja secara berlebihan yang Sasa lakukan ini pernah mengalami, maksudnya berpengaruh terhadap hubungan interpersonalnya Sasa, misalnya pernah mengalami konflik dengan teman mungkin atau dengan keluarga karena Sasa selalu berbelanja berlebihan? Pernah sekali Kak, karena pada saat itu kakak itu sempat menanyakan uang bulanan kamu sisa berapa uang bulananmu. Nah, di situ saya sebenarnya sangat takut dan ragu untuk mengatakan yang sebenarnya, tapi kakak bilang jujur saja saya tidak akan marah begitu. Jadi saya bilang dan situ masih pertengahan bulan dan uang bulanan saya sudah habis. Nah, di situ kakak mulai menanyakan bahwa kenapa bisa seperti ini, apa yang kamu beli. Nah, itu merupakan menurut saya salah satu konflik yang bisa saya rasakan dari dampak dari bagaimana saya berbelanja secara berlebihan, karena saya selalu berpikir bahwa awal bulan itu adalah dimana kita harus bahkan wajib untuk melakukan banyak perbelanjaan online. Baik, tadi itu kan dari segi hubungan dengan keluarga ya. Iya. Apakah pernah ada juga konflik terhadap hubungan dengan pertemanan yang Sasa alami? Bukan, tidak sampai ke konflik jika, tapi hanya itu hari sempat saya ditegur sama teman bahwa kenapa kamu berbelanja terus, dan di situ itu merupakan salah satu yang menyadarkan saya bahwa oh memang
sikap saya dalam berbelanja online ini memang mungkin sudah termasuk berlebihan. Jadi ini yang merupakan kan kakak bilang tadi konflik, tapi saya rasa ini bukan konflik sih, hanya teguran dari teman. Dan saya tahu bahwa maksud dari teman ini baik ya, walaupun saya tidak langsung mendengarkan teguran tersebut. Begitu ya, jadi dapat cuman sebatas teguran dari teman-teman, tidak sampai konflik. Tidak sampai konflik gitu ya. Terus kalau misalnya dapat teguran gitu dari teman, bagaimana reaksinya Sasa? Mungkin saya biasa terkadang membela diri bahwa saya yang punya uang, terkadang begitu. Tapi mungkin terkadang teman juga menyadarkan lagi bahwa memang uangmu, tapi kami ini peduli sama kamu. Nah mungkin seperti itu. Biasa di saat saya mulai sendiri, kemudian saya biasa memikirkan apa lagi yang ditegurkan sama teman, bahwa ada benarnya juga bahwa memang tidak baik. Tapi terkadang seperti yang tadi, bahwa kalau saya mungkin lagi merasa mood tidak baik, ataupun ada sesuatu yang saya rasakan yang memicu bagaimana saya berbelanja online, nah kemudian saya kembali khilaf dan kembali berbelanja online secara berlebihan. Begitu ya. Baik. Terus apakah Sasa merasa bahwa diri Sasa ini sudah kecanduan atau sulit keluar dari kebiasaan berbelanja secara berlebihan ini? Saya rasa sudah sangat sulit, karena saya rasa ini merupakan suatu rutinitas saya pada saat awal bulan. Jadi awal bulan itu saya mewajibkan diri saya minimal 2 ataupun bahkan 3 dalam berbelanja online, terutama di TikTok Shop. Jadi saya rasa saya sudah kecanduan dan saya begitu sulit untuk meninggalkan kebiasaan ini. Baik, bisa diceritakan bagaimana frekuensi Sasa dalam berbelanja impulsif, misalnya dalam seminggu mungkin ada berapa biasa paket yang Sasa pesan dan sebagainya? Bagaimana saya berbelanja online ini, saya rasa itu terkadang saya tidak menyadari hal tersebut. Tetapi saya baru sadar bahwa ketika tukang paket menghubungi saya, hari pertama hari Senin tukang paket menghubungi saya, kemudian hari Selasa dan hari Rabu. Mungkin pada saat saya mengambil keputusan untuk berbelanja, pada saat saya check out, mungkin saya tidak sadar, tapi saya baru menyadari bagaimana saya kalap dalam berbelanja online itu. Saya mulai sadar ketika tukang paket menghubungi saya tentang datangnya paket saya. Nah itu bahkan bisa pernah saya rasakan 2-3 paket yang datang dalam seminggu, begitu Kak. Baik, apakah Sasa pernah mencoba untuk membatasi diri, atau ada cara-cara yang Sasa terapkan agar mengurangi impulsif atau berbelanja berlebihan yang Sasa lakukan? Pernah sekali saya mencoba membatasi diri itu dengan menghapus TikTok Shop, dan itu hanya bertahan dalam 3 hari saja Kak, dan kembali saya mendownloadnya, menginstal aplikasi TikTok itu, dan lagi-lagi hilaf dah. Terkadang saya melakukan hal tersebut pernah 2-3 kali dalam 1 bulan, tapi saya rasa saya belum bisa membatasi diri, walaupun saya masih berusaha untuk membatasi diri dan mencari apa cara yang efektif yang dapat saya lakukan untuk membatasi kebiasaan buruk saya ini dalam berbelanja online secara berlebihan. Baik, jadi Sasa belum mempunyai strategi yang efektif ya dalam membatasi pengeluaran atau juga berbelanja berlebihan yang Sasa lakukan ini. Baik, ketika Sasa melakukan belanja secara berlebihan ini, apakah Sasa memikirkan dampak pendek atau dampak panjangnya ketika Sasa membeli barang tersebut? Terkadang sih saya memikirkan bahwa ketika mungkin saya hanya berpikir tentang jangka pendeknya saja, karena terkadang saya kalau mau check out, kalau mau memesan sesuatu itu terkadang ada muncul keraguan, tapi saya rasa keraguan itu tidak mempengaruhi keputusan saya dalam berbelanja online, karena pada akhirnya keseringan saya, meskipun ada pertimbangan, bahkan pertimbangan yang paling lama itu mungkin hanya beberapa jam saja setelah saya melihat produk yang saya ingin beli, kemudian saya memutuskan untuk membeli barang tersebut.
Baik, ketika memikirkan manfaat jangka pendeknya ini, apakah ketika Sasa sudah men-check out dan barangnya sudah tiba, apakah Sasa merasakan manfaatnya itu juga hanya sesaat atau dalam jangka waktu yang panjang? Baik, jadi manfaat yang saya rasakan ketika telah saya memutuskan untuk berbelanja online dan paketnya itu datang, saya menghiraukan semua dampak-dampak buruknya, karena kan tadi saya mengatakan bahwa saya excited ketika telah berbelanja dan memutuskan untuk check out satu barang. Ketika paket itu datang, seakan-akan saya tidak memikirkan sedikit pun dampak buruknya dan saya hanya terfokus pada paket yang datang, bahwa wah, saya punya barang baru, saya bisa pakai barang baru besok ke kampus dan segala macam. Baik, begitu ya. Kalau boleh tahu nih, Sasa itu lebih senang berbelanja impulsif atau berbelanja berlebihan itu ke arah apa? Misalnya pakaian kah, atau skincare, atau perabotan mungkin, dan lain-lain, bisa diceritakan? Mungkin sih lebih ke pakaian, karena kalau skincare dan perawatan wajah segala macam saya lebih sering belanja secara langsung atau offline. Jadi yang paling sering saya lakukan atau saya belanja online itu mungkin lebih ke arah pakaian dan fashion. Baik. Terus bisa diceritakan bagaimana gaya bermedia sosial atau gaya digitalnya Sasa ini mempengaruhi Sasa dalam berbelanja berlebihan? Jadi menurut saya sangat ada ya kaitannya antara bagaimana saya bermedia sosial dan bagaimana saya berbelanja secara online, karena saya ini merupakan pengguna sosial yang menggunakan banyak media sosial, baik itu Instagram, Twitter, kemudian Facebook, dan segala macam. Jadi bagaimana saya bermedia sosial ini sangat mempengaruhi saya dalam bermedia sosial. Terkadang racun bagaimana saya akan berbelanja online itu tidak hanya datang dari TikTok saja, tetapi terkadang saya mungkin melihat reels di Instagram, dan ketika saya mau berbelanja dan mencari barang tersebut, pasti saya bukan di Instagram tapi mencari ke TikTok lagi. Begitupun juga dengan ketika saya mungkin melihat satu produk di Twitter, saya pasti kembali ke TikTok itu sendiri. Berarti bagaimanapun keputusan Sasa dalam berbelanja itu ujung-ujungnya pasti kembali TikTok ke TikTok Shop. Baik, apakah ada alasan yang spesifik yang membuat Sasa lebih memilih TikTok Shop daripada yang lain? Jadi yang kenapa saya memilih TikTok Shop itu karena kan TikTok Shop ini juga baru muncul kembali ya setelah kemarin itu sempat dihilangkan, dan voucher yang ditawarkan itu semakin besar daripada yang sebelumnya. Kemudian review-review di TikTok itu lebih banyak menurut saya daripada yang mungkin di platform-platform belanja online lainnya, entah itu Shopee, Tokopedia, dan segala macam. Dan juga racun-racun di TikTok itu lebih banyak dan lebih menggoda daripada di platform-platform media sosial lainnya. Mungkin seperti itu, Kak. Baik, jadi TikTok Shop ini lebih banyak ya yang penawaran-penawaran eksklusifnya yang ditawarkan dibanding platform lainnya, yang membuat Sasa memilih menggunakan TikTok Shop daripada yang lain. Baik, kalau menurut Sasa sendiri, apakah pembelian secara berlebihan ini membuat kepribadian Sasa itu menjadi lebih baik atau sebaliknya? Menurut saya kebiasaan saya ini pasti memberikan dampak buruk ya, walaupun ya saya sadari, tapi saya begitu sulit untuk meninggalkan kebiasaan ini. Saya merasa kenapa ini memberikan dampak buruk. Seperti yang awalnya saya katakan, awalnya itu saya orang yang hemat dan juga rajin menabung, tapi karena sering berbelanja di TikTok Shop ini menjadikan saya orang yang lebih boros. Kemudian awalnya saya juga ini merupakan orang yang tidak begitu ikut tren dan terkadang bodo amatan dengan apa yang tren di TikTok itu, menjadi kemudian saya menjadi orang yang tidak mau ketinggalan tren, dan apa yang dimiliki oleh orang di TikTok atau apa yang dimiliki oleh teman saya itu membuat saya merasa saya harus memiliki barang tersebut. Baik, jadi
pembelian secara berlebihan ini membuat kepribadian Sasa bisa dikatakan lebih lebih buruk. menurun ya. Ya. Baik, kalau sisi positifnya sendiri apakah Sasa merasa bahwa ada sisi positif yang membuat Sasa tetap bertahan melakukan impulsive buying ini? Mungkin menurut saya yang bisa saya pandang sebagai sisi positifnya itu perasaan senang ketika saya melakukan hal perbelanjaan online ini, karena saya memang merasa ada kesenangan tersendiri ketika saya melakukan perbelanjaan online ini. Saya kemudian seakan-akan semangat untuk menunggu kedatangan paket yang telah saya pesan. Jadi mungkin itu sih sisi positif yang paling saya rasakan. Baik, sisi positifnya saya ulang ya, sisi positifnya tadi yang Sasa rasakan itu kebahagiaan tersendiri ya. Iya Kak, di sisi lain juga sih saya merasa bahwa saya menjadi lebih peduli dengan diri saya, karena sebagaimana kan saya lebih sering berbelanja di bagian atau bidang fashion. Saya terkadang merasa bahwa saya adalah orang yang selalu peduli dengan diri saya karena saya peduli dengan apa yang saya gunakan. Jadi mungkin itu sih salah satunya selain daripada kesenangan yang saya rasakan. Baik, seperti itu. Jadi apakah kesenangan yang tadi Sasa katakan itu dirasakan, apakah itu dalam jangka waktu yang lama senangnya, atau sesaat saja saat paketnya datang, atau yang tadi Sasa bilang perasaan senang menunggu paketnya datang itu? Baik, jadi perasaan senang akan berbelanja online itu saya rasakan ketika setelah saya memutuskan untuk berbelanja online atau setelah saya check out suatu produk hingga mungkin saya menggunakan barang tersebut, dan terkadang mungkin saya hanya merasakannya beberapa saat dan bisa dibilang itu dalam jangka waktu yang pendek, dan kemudian setelah itu setelah mungkin rasa senang yang saya rasakan itu mulai hilang dan mulai tidak saya rasakan kembali, saya lagi melakukan perbelanja online lagi untuk merasakan kesenangan yang sama lagi. Seperti itu selalu saja berulang Kak. Baik, apakah pembelian secara berlebihan yang Sasa lakukan ini sudah sangat membuat diri Sasa itu kayak apa ya, kayak merasa terbebani dengan sifat tersebut? Baik, mungkin ada kalanya saya merasakan hal tersebut, mungkin keseringan itu di akhir bulan, karena saya ketika sadar bahwa uang telah menipis, saya kemudian terkadang menyesali bagaimana kebiasaan saya dalam berbelanja online, terutama di awal bulan. Nah, terkadang saya merasakan keresahan itu, keseringan di akhir bulan, tetapi pada saat awal bulan tiba, lagi-lagi saya kembali hilaf dan kemudian kembali berbelanja online secara berlebihan. Seperti itu Kak. Baik, jadi perasaan sesalnya itu biasanya di akhir bulan ya. Betul. Muncul karena uangnya yang sudah menipis. Ya, faktor ekonomi yang sudah mulai menipis. Baik, kalau secara psikologis sendiri, apakah pembelian secara berlebihan ini berdampak ke psikologisnya Sasa, seperti membuat Sasa merasa percaya diri atau merasa lebih baik dari sebelumnya? Misalnya Sasa lagi bad mood nih, tiba-tiba membaik dengan perilaku yang Sasa lakukan ini. Menurut saya sih iya Kak, dari sisi percaya diri, karena ketika saya mempunyai barang-barang baru itu saya seakan lebih pede untuk berpenampilan dan juga terlebih untuk memposting video atau foto di media sosial saya. Karena itu saya memiliki kebiasaan, saya terkadang malas untuk menggunakan pakaian yang sebelumnya telah saya gunakan dan telah saya posting di media sosial saya. Seperti itu Kak. Baik, seperti itu ya. Saya rasa saya sudah dapat banyak nih informasi-informasi dari Sasa. Kita bisa akhiri proses wawancaranya sampai di sini.
Terus saya juga ucapkan terima kasih banyak atas segala informasi-informasi yang Sasa berikan kepada saya, dan saya rasa itu sangat bermanfaat bagi saya. Terus terima kasih juga sudah meluangkan waktunya bercerita, meluapkan apa yang sedang Sasa rasakan. Sama Kak. Baik, bagaimana perasaannya Sasa setelah melakukan wawancara ini? Setelah ini sih saya lebih sadar bahwa kebiasaan saya ini memang buruk, tapi saya berharap setelah wawancara ini, karena adanya kesadaran, saya berharap bisa melakukan perubahan yang lebih baik meskipun sedikit demi sedikit. Baik, seperti itu. Saya rasa sudah cukup sampai di sini. Selama wawancara berlangsung, saya pribadi meminta maaf apabila ada kesalahan kata, perbuatan yang mengganggu Sasa secara pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Iya, tidak apa-apa Kak. Baik, apabila saya ingin menambah informasi lebih dalam lagi atau ada beberapa hal yang ingin saya tahu lagi, apakah saya boleh menghubungi Sasa kembali? Ya silakan Kak. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Iya.